gitu. Tapi karena mungkin kalau kita sebut apa, penampilannya ya, atau tampilannya. Kalau orang Jawa bilang prejengannya gitu, ya. Nah, di kitab Tawdihul Ahkam, hadis yang kita baca ini hadis di nomor 842 ya. Jadi memang benar kita sudah sampai di 800-an ya. 800-an ini berarti sudah lebih dari separuh kitab ini yang sudah kita bahas. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dan dari Jabir bin Abdillah semoga Allah meridhoinya. Qala ya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadukumul mar'ata fa inistata'a an yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Ya. Apabila salah seorang di antara kalian itu khataba ahadukum itu mengkhitbah gitu ya. Ini maksudnya berarti hendak mengkhitbah, idza arada an khataba ya. Idza khataba ini maksudnya idza arada, apabila berkehendak ingin mengkhitbah seorang perempuan gitu ya. Fa ini istata'an yang dura minha ya, yang mana kalau dia bisa melihat ya, mampu istata'ah ya, an yang dura untuk melihat minha kepada perempuan tersebut, ila mayyad'uhu ila nikahiha, ya sesuatu yang bisa menyebabkan ya, yang mendorong gitu untuk menikahi perempuan tersebut, falyaf'al, maka hendaknya dia lakukan. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa rijaluhu siqatun wa sahahahu al-Hakimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud ya, Imam Ahmad di dalam musnadnya, Imam Abu Dawud dalam sunannya. Wa rijaluhu, dan perawi-perawinya siqatun, adalah perawi-perawi yang siqat, ya yang siqah. Salah satu syarat ya dari hadis sahih adalah diriwayatkan oleh perawi yang siqah. Wa sahahu al-Hakimu, ya disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Walahu syahidun inda Tirmizi wa Nasa'i anil Mughirati ya. Dan padanya dalam hadis ini ya, terkait dengan hadis ini ada syahid, ada apa namanya, penguat ya, yang berasal dari riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasa'i, yang diriwayatkan dari sahabat Mughirah ya. Al-Mughirah wa inda Ibni Majah wa Ibni Hibban min hadis Muhammad ibni Maslamah, dan juga yang sanadnya dari Ibnu Majah, begitu juga Ibnu Hibban dari hadis yang diriwayatkan dari Muhammad bin Maslamah. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya ala kulli hal saya mengecek juga bagaimana pendapat para ahlul hadis, di antaranya Syekh Husain bin Audah Al-Waisiyah, kemudian Syekh Albani rahimahullah, yang merupakan guru beliau, itu berpendapat bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Ya, artinya berkaitan tentang hadis-hadis ini adalah hadis yang kuat, ya, sebenarnya qawi, ya, hadis yang hasan dan bisa diamalkan gitu. Yang sebagaimana nanti diriwayatkan pula oleh Imam Asy-Syafi'i, ya, kemudian Imam At-Tahawi, ya, Ibnu Abi Syaibah dan Imam Al-Baihaqi serta yang lain-lain gitu. Ya, yang bagaimanapun juga dari jalur-jalur yang ada, maka di sini menjelaskan tentang kuatnya hadis ini. Di dalam hadis ini kita lihat dulu kosakata ya, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan di situ ada mayat ila nikahiha ya. Nah, ini maksudnya ya, mayat ila nikahiha ini maksudnya sebagaimana telah dijelaskan di hadis yang sebelumnya nih, bahwasanya ada empat perkara ya, di mana kemudian perempuan itu dinikahi ya, dipilih untuk dinikahi. Di hadis yang sebelumnya kita sudah membahas bahwa perempuan itu dinikahi karena beberapa sebab gitu kan ya. Di antaranya napa mawon itu ya dari jalur keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya, walidiniha karena agamanya, begitu juga wali maliha ya karena hartanya. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari mana kita tahu keterangan-keterangan itu? Maka disinilah syariat untuk nazar ya. Disinilah kemudian syariat dibolehkannya kita untuk melihat, menggali informasi. Maka
Kalau nazar ini secara bahasa lughatan maka maknanya adalah benar-benar yang melihat, menyaksikan, melihat dengan mata, ya, bil ain. Adapun kalau kemudian kita luaskan ya dimensinya maka termasuk nazar adalah melakukan riset gitu ya. Melakukan riset artinya bisa dengan bertanya pada orang-orang yang kenal, ya, pada karib kerabat, ya, dan yang seterusnya seperti itu. Jadi atas dasar 4 perkara yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, harta, keturunan, kecantikan, agama, gitu ya. Nah, maka kita hendaknya ya, melihat, ya, termasuk di dalamnya adalah jamaliha ya, karena apa namanya, kecantikannya gitu ya, dikarenakan karena kecantikannya. Nah, tentu ya untuk perempuan-perempuan Arab yang dia memiliki kultur budaya ya berpegang pada budaya untuk pada waktu itu untuk disembunyikan gitu ya artinya kemudian dipingit gitu ya budaya dipingit maka nazar ini menjadi penting bagi orang yang mau menikahi perempuan tersebut gitu. Bisa dengan melihatnya sendiri atau diwakilkan oleh orang lain untuk melihat. Nanti insya Allah kita bahas. Kemudian hadis yang berikutnya ini juga masih satu tema nih tentang nazar gitu. Wali Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan begitu juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya li rajulin tazawwaja imra'atan. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan kepada seorang laki-laki yang hendak menikahi ya tazawwaja di situ itu maksudnya arada an tazawwaja. Maksudnya hendak menikahi perempuan ya. Beliau bertanya anadorta ilaiha apakah kamu sudah melihat pada perempuan tersebut? Sudah melihat menyaksikan gitu ya perempuan yang kamu ingin nikahi atau kamu ingin khitbah itu? Ya, qala maka laki-laki tersebut menjawab la, belum. Ya, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ya beliau bersabda, "Idhab fangdur ilaiha." Ya, pergilah kalau begitu berangkat, pergilah, lihat dulu ya. Lihat dulu, jangan dilamar dulu sebelum kamu melihat gitu. Kenapa? Karena ini juga merupakan syariat yang kemudian menutup kemungkinan adanya gharar ya. Kalau dalam jual beli misalnya ya, kita misalkan ingin kiaskan hukumnya pada jual beli terhadap barang atau benda yang dia tidak diketahui spesifikasinya itu kan berarti termasuk gharar ya, yang telah lalu kita sudah bahas. Maka dalam perkara ini pernikahan pun ada ghararnya ya. Nah, ghararnya nikah itu adalah ketika seorang menikah tanpa tahu kondisi calonnya atau bagaimana orang yang akan menikah dengannya gitu ya, baik si laki-laki maupun perempuan. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kecantikan zahir ma yukhadu minal hadis, kita bisa tahu bahwasanya kecantikan zahir, kecantikan fisik dari suatu perempuan itu atau ketampanan fisik dari seorang laki-laki itu adalah salah satu tuntutan dari pernikahan yang dilaksanakan gitu ya. Meskipun tentu saja hal yang lebih utama adalah melihat sudut pandang din, ya agamanya, begitu juga moral, etika, perilaku, ya sopan santun. Tapi bagaimanapun juga memang faktor kecantikan atau faktor ketampanan, faktor apa namanya fisik yang dimiliki oleh seseorang itu tidak kalah penting karena itu melanggengkan pernikahan kan. Itu yang merupakan hal yang diidamkan oleh pria terhadap wanita dan wanita terhadap pria gitu. Nah, bahkan tidak sedikitnya laki-laki yang dia mungkin ya mengutamakan faktor kecantikan dibanding yang lain gitu. Artinya yang penting asalkan cantik gitu ya, di mana kemudian itu bisa menarik bagi dirinya secara biologis. Kita dikaruniai memang keperluan untuk itu, ya. Secara biologis tertanam dalam diri kita, ya. Kalau ini orang-orang yang dia belajar tentang genetis maupun perilaku ya, tertanam di dalam gen kita itu untuk memilih sebenarnya bagaimana perempuan itu memiliki apa namanya kemungkinan atau peluang ya untuk menghasilkan keturunan yang bisa menjamin terwariskannya gen kita. Artinya kemudian gen-gen unggul yang atau minimal dianggap unggul
ya yang sebenarnya secara genetis ya, secara bawaan seperti itu, maka dia akan cenderung untuk dipilih, kan gitu ya. Baik dari sisi zahirnya, physically-nya gitu, maupun mungkin terkadang, bisa dilihat pada kultur atau budaya tertentu nih. Kalau kita lihat contohnya misalkan, perempuan-perempuan yang dengan fisik ya, fisik maaf ya, tubuh yang mungkin, memiliki kadar lemak yang cukup tinggi menjadi pilihan yang lebih unggul dibanding yang kurus ketika berada di budaya yang berbeda ya dengan budaya kita misalnya. Kenapa? Karena secara genetis ada dorongan di mana laki-laki melihat bahwa perempuan itu ternyata memiliki peluang gitu ya, memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk memberikan asupan nutrisi kepada anak keturunannya nanti ketika hamil misalnya ya atau ketika menyusui kan seperti itu ya. Sama seperti ketika maafnya secara biologis ada dorongan kemudian pihak laki-laki itu untuk memilih perempuan yang memiliki ukuran ya wadah wadah makanan bagi si anak itu dengan ukuran yang lebih besar karena memang dorongan biologis itu menghendaki di mana anak keturunannya nanti memang apa namanya butuh kepastian untuk bisa diberi makan gitu. Diberi makan dalam hal ini adalah untuk mempertahankan kehidupannya supaya kemudian mewariskan genetis. Jadi kalau institusi pernikahan itu ditarik kepada apa, pengetahuan yang sifatnya biologis atau manusia di zaman apa, sisi sisi hewaninya manusia seperti itu, maka ya tidak jauh berbeda dengan hewan yang lain di mana kemudian yang dipilih adalah gen-gen unggul yang dia memang mampu menghasilkan, kepastian untuk, menjamin, keturunannya itu bisa langgeng. Seperti itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, maka dalam perkara ini ya dengan budaya, dengan syariat tentunya ya. Dalam hal ini katakanlah kita melihat syariat sebagai budaya yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka disunahkan bagi orang yang akan menikah itu untuk kemudian melakukan nazar, ya untuk melihat gitu. Dan nazar ini ada ketentuannya ya. Jadi jika memang, apa namanya, kecantikan, faktor kecantikan itu perkara yang memang dituntut, memang apa namanya, dikehendaki oleh, kaum laki-laki atau maupun kaum perempuan, maka Islam pasti akan memberikan tuntunan, gitu ya, ada tuntunannya gitu ya, nggak mungkin kemudian dilepas begitu saja, seperti itu. Dan, para alim ulama kemudian menjelaskan tentang batasan. Nah, ini yang biasanya yang dipertanyakan kan, batasan nazar itu seperti apa? Atau kaifiat kita melakukan nazar itu seperti seperti apa? Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Memang kemudian yang namanya nazar, itu ulama berbeda pendapat, ya, tentang batasannya, tentang batasan nazar itu yang boleh dilihat itu seperti apa. Imam empat mazhab berbeda dalam perkara ini. Kita ambil contoh misalkan ya jumhur ulama menyatakan yang boleh dilihat itu sebatas wajah dan telapak tangan. Ya, sebatas wajah dan telapak tangan. Karena ini adalah batasan aurat ya dari wanita di mana kemudian dikecualikan dalam hadis uh, hadis Asma ya bahwasanya yang boleh dilihat itu adalah wajah dan telapak tangan. Nah, akan tetapi Imam Abu Hanifah ya beliau me, apa namanya berpendapat bahwasanya kaki bukan aurat ya. Kaki atau telapak kaki wanita itu bukan aurat karena telapak kaki itu adalah bagian yang biasa nampak ya. Nah, beliau juga berdasarkan hadis tentang bagaimana Asma ya binti Abi Bakar ketika kemudian membantu peperangan ya Asma ini tampak berlari-lari ya membawa wadah minum untuk membantu kaum muslimin yang menjadi korban perang gitu, memberikan minum dan pengobatan, berlari wirawiri gitu ya, dan tampak di pergelangan kakinya itu ada gelang yang dipakai, yang gemerincing seperti itu. Yang ini menunjukkan bahwasanya saat itu berarti terlihat atau tampak oleh orang lain ya tentang telapak kaki Asma ini. Maka Abu Hanifah berpendapat bahwasanya kaki pun boleh dilihat, boleh dinazar dalam apa namanya tuntunan nazar sebelum pernikahan ini. Adapun Imam Ahmad bin Hambal memiliki beberapa pendapat. Ya. Imam Ahmad bin Hambal memiliki beberapa pendapat yang mana di salah satu pendapat beliau, ya, ada 3 pendapat beliau ini yang saya nukilkan dari kitab kitab
Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ya, Al-Muyassarah, ya, karya Syekh Husain bin Audah Al-Awaisiyah rahimahullah, hafizahullah, beliau menyebutkan bahwa pendapat yang pertama bahwa Imam Ahmad tuh menyatakan bolehnya melihat wajah dan telapak tangan saja, gitu. Sebagaimana jumhur ulama. Pendapat yang kedua, beliau menyatakan boleh yang boleh dilihat itu adalah apa yang biasa tampak. Ya, termasuk di dalamnya adalah lutut dan kedua betis. Ya, lutut dan kedua betis. Bahkan di sebagian riwayat menyatakan bahwasanya termasuk di dalamnya adalah kepala dan leher, ya. Kepala dan leher, artinya rambut berarti terlihat kan. Ya. Apa yang biasa tampak itu kalau di kita lah ya, kalau di kita itu di zaman sekarang ya berarti selain yang ditutup oleh pakaian yang ada di rumah. Jadi kalau perempuan ada di rumah ya mungkin biasa menggunakan kaos, ya, di hadapan ya, dengan keluarganya ya, keluarga intinya, kan dia menggunakan kaos atau pakaian yang kemudian pakai celana pun mungkin celana celana yang kalau di kita ya yang mungkin betisnya kan tidak tertutup, bukan celana panjang. Jadi, yang biasa tampak yang dimaksud adalah itu gitu menurut, pendapat yang kedua dari Imam Ahmad. Adapun pendapat yang ketiga dari beliau adalah sebagaimana yang, seperti diyakini oleh para a'immah dari mazhab Zahiriyah, ya, Dawud Az-Zahiri, ya, kemudian yang lain gitu ya, berpendapat bahwasanya batasannya adalah apa? Ya nggak ada batasannya, semuanya boleh. Karena lahiriah dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat atau apa namanya mengecek gitu ya anggota tubuh dari orang atau perempuan yang akan dilamar itu berarti ya semuanya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan batasan di situ. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyatakan anak apa anadorta, apakah kamu anadortalah ilaiha, apakah kamu sudah melihat ke dia? Kalau belum ya ishab fandur ilaiha. Berangkat sana, lihat sana. Lihat dulu gitu. Maksudnya dalam hal ini. Nah, ini wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi dalam perkara ini memang kemudian ada khilaf di kalangan para ulama. Dan jangan kemudian kita juga bermudah-mudahan nih. Wah, berarti kayaknya enak yang zahiriyah ini. Ya, tentu yang lebih utama adalah ketika kemudian mendapatkan izin. Meskipun izin dari si perempuan atau pihak wali si perempuan itu bukan bukan syarat nih, bukan syarat ya dalam hal ini, tapi memang bagaimanapun juga sebagian sebagian sahabat ya, mereka memang berangkat sebagaimana Jabir ya bin Abdillah. Beliau berangkat dan melihat secara sembunyi-sembunyi gitu. Artinya apa yang dilakukan oleh Jabir itu adalah sesuatu yang kemudian bisa menjadi dalil gitu ya tentang bagaimana kemudian nazar itu dilakukan. Di mana beliau ya Jabir bin Abdillah radhiyallahu an menceritakan bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadukumul mar'ata," ini hadis yang tadi kita baca, apabila salah seorang di antara kalian itu akan menghibah perempuan, fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahi seorang wanita, aku hendak melamar seorang wanita, maka aku pun atakhabba ulaha, sembunyi-sembunyi, ngintip gitu. Hatta ra'aitu minha mada'ani ila nikahiha, sampai tampak atau terlihat olehku apa yang menarik dari perempuan ini. Ya, fatazawwajtuha, maka aku pun menikahi perempuan tersebut. Ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh Jabir bin Abdillah. Beliau sampai sembunyi-sembunyi, tapi hati-hati. Tentu saja dengan syarat di situ harus ada kewaraan, ada wara, ya, ada menjaga diri, di mana kemudian bukan dengan syahwat, tapi benar-benar memang kita tahu bahwa ini perempuan apa namanya belum belum ada yang mengkhitbah, belum ada yang melamar, dia sudah siap nikah, dan sekiranya kita akan menikahinya, itu sekiranya kalau kita khitbah itu kemungkinan besar akan diterima.
Nah, maka terkumpul itu semua, maka boleh dia melakukan nazar, tapi dengan syarat itu tadi ya, dia juga tidak melakukannya karena syahwat, tapi memang ingin mencari tahu, ingin mengulik apakah kemudian menarik atau tidak ya. Sampai kemudian maaf ya, bagian-bagian yang memang mungkin ketika di luar tidak tampak gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh Jabir bin Abdillah dan ini yang menjadi dalil dari Dawud Al-Zahiri dan para ulama Zahiriyah dan sebagian pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal tentang bolehnya melakukan nazar dengan cara tersebut. Ala kulli halnya wallahu alam bisawab, maka yang paling mudah atau yang paling apa namanya, yang paling apa aman lah ya, pertengahan gitu, yang paling adil adalah kalau nazar ini disertai dengan wali. Ya, artinya kemudian apa namanya, ketemu gitu ya, kemudian misalkan kita punya putri atau putra yang nggak nazar atau kemudian putri yang akan dinazar orang, ya kita mungkin bisa berikan kesempatan dengan apa namanya, dengan beberapa syarat dan dengan perhatian ya. Dia boleh melihat pada wajahnya atau mungkin ya, mungkin dengan hadis ini bahwasanya aurat yang termasuk aurat yang biasa tampak dalam hal ini adalah misalnya rambutnya. Kalau memang untuk nazar, ya keperluannya berarti hanya bagi orang yang mau melamar. Dan wajib bagi orang yang melamar yang melakukan nazar untuk menutup rahasia ya, menutup rahasia meskipun mungkin bukan disebut aib, tapi aurat yang dia lihat itu tidak boleh diceritakan kepada orang lain yang memang tidak punya keperluan tentang hal itu. Ya wallahu a'lam bishawab, mungkin ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya, mengingatkan kepada kita atau senantiasa membuat kita teringat bahwa zinal aini nadhar ya, bahwasanya zinanya mata itu adalah dengan melihat. Artinya kita harus berhati-hati ya ketika seorang hendak menikah ya atau menikah lagi atau bagaimana atau kemudian menikahkan anaknya dan lain-lain, maka hendaknya hati-hati nadhar ini jangan bermudah-mudahan, tapi juga jangan dihilangkan bahwa ini sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.